adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Desi di acara kita Jump Kids. Ayo, mari bangkit berdiri. Kak Desi mau undang adik-adik semua untuk kita gerakan jump, ya. Udah siap? Jesus, you are my protector. Wah, semua adik-adik di rumah udah hafal dan gerakannya benar-benar bagus. Adik-adik, saatnya kita untuk beribadah. Ayo, mainannya disimpan dulu ya. Nanti lanjut lagi. Berpakaian yang rapi, yang tertib. Kita memulai ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau beribadah, biarlah Engkau yang beracara di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Dan apapun Tuhan yang kami lakukan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari sama-sama kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, masih semangat bersama Kak Desi? Yuk, kita gerakan lagi badan kita, tangan, kaki. Kita mau angkat pujian yang kedua, Bapak Abraham. Badannya digoyangin ya. Kita mau mulai dari tangan kanan dulu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar kanan, putar kiri. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita siapkan pikiran kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita dengan teduh karena kita mau belajar firman Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang disampaikan oleh kakak kita. Kita angkat satu pujian, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Novi di Jam Kids. Nah, hari ini Kak Novi mau cerita tentang contoh bagaimana akibat orang yang tidak taat.
Banyak kisah-kisah Alkitab yang menggambarkan betapa pentingnya ketaatan kepada perintah Allah. Nah, kisah ini sangat dikenal di Perjanjian Lama. Waktu itu lembah Sungai Yordan di kota Sodom dan Gomora dikenal wilayah yang sangat subur. Rakyat-rakyatnya sangat makmur, mereka tidak kekurangan makanan dan minuman. Oleh sebab itu, ketika Abraham menawarkan Lot tempat mana yang akan dituju, Lot memilih Sodom dan Gomora karena dia melihat di lembah Sungai Yordan itu sangat subur. Tetapi apa yang dilihat manusia tidak sama seperti yang dilihat Allah. Allah melihat hati. Orang-orang Sodom dan Gomora dikenal sangat jahat. Mereka orang-orang yang tidak takut akan Allah. Banyak orang yang berdoa karena Sodom dan Gomora yang tidak mengenal akan Allah. Oleh karena itu Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham berdoa kepada Allah supaya menyelamatkan Sodom dan Gomora karena Abraham ingat ada Lot dan keluarganya tinggal di situ. Allah ingin menyelamatkan Lot dan sekeluarganya. Waktu itu ketika hari menjelang petang, Allah mengirimkan 2 malaikatnya untuk menyampaikan berita akan dihancurkannya Sodom dan Gomora kepada Lot dan keluarganya. Lot meminta para utusan Allah itu untuk menginap di rumahnya. Tadinya mereka hanya ingin menginap di padang, tetapi Lot tahu bahwa orang-orang Sodom dan Gomora itu sangat jahat. Lot tidak ingin utusan Allah itu dijahati oleh mereka. Oleh karena itu Lot mengundang mereka untuk menginap di rumahnya. Namun orang-orang itu mengetahui bahwa ada tamu di dalam rumah Lot. Mereka memaksa Lot untuk mengeluarkan orang-orang itu. Lot, keluarkan mereka biar mereka bisa kami pakai. Namun Lot tetap tidak mau menyerahkannya. Nah, para malaikat itu melakukan mukjizat. Mereka membutakan mata para orang Sodom dan Gomora sehingga orang Sodom dan Gomora tidak bisa melihat di mana letak pintu rumah Lot tersebut. Apa yang terjadi? Mereka mencari-cari, mana ya pintunya nih? Aduh, kok semuanya menjadi gelap. Ketika mereka sedang panik dan bingung, malaikat Tuhan berkata kepada Lot, larilah sejauh mungkin karena Allah akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kejahatannya sudah sampai di telinga Allah. Allah akan membumi hanguskan kota itu. Dan kamu dan sekeluargamu bawalah lari menjauhi kota ini. Dan jangan menengok ke belakang. Itu pesan dari malaikat Allah. Jangan sekalipun kamu menengok ke belakang. Jangan kamu teringat kepada ternakmu, harta bendamu. Lari sejauh mungkin. Allah akan menyelamatkanmu dan sekeluargamu. Akhirnya Lot, anak dan istrinya, mereka berlari terus. Mereka berlari untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Namun tiba-tiba istri Lot menengok ke belakang. Dia menengok, mungkin dia mengingat harta bendanya atau apapun yang terjadi. Dia menengok ke belakang, dia tidak taat dengan perintah Allah. Sobat Kids, pasti tahu dong apa yang terjadi. Seketika istri Lot berubah menjadi tiang garam. Istri Lot tidak bisa bergerak lagi. Dia berubah menjadi tiang garam. Dia tidak berhasil diselamatkan. Namun Lot dan anak-anaknya berhasil diselamatkan. Mereka terus lari meninggalkan Sodom dan Gomora. Dan benar apa kata utusan Allah itu. Allah menurunkan hujan api kepada Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora beserta orang-orang di dalamnya hancur. Wah, sedih sekali ya. Padahal Allah ingin menyelamatkan Lot dan sekeluarganya. Tetapi karena sedikit ketidaktaatan, apa yang terjadi? Istri Lot tidak bisa diselamatkan. Banyak sekali teman-teman contoh ketidaktaatan di Alkitab. Ada kisah Yunus, ada juga kisah Adam dan Hawa. Karena kesalahan sedikit saja manusia jatuh di dalam dosa.
Adam harus terpisah dari Allah, bahkan keturunannya. Wah, Sobat Kids, Allah sangat memperhitungkan ketaatan. Betapa kita sebagai anak-anaknya, kita harus belajar tunduk. Kita harus belajar setia melakukan firman dan perintahnya. Yuk kita mau belajar taat seperti Yesus. Yesus contoh manusia yang menunjukkan betapa ketaatannya kepada Allah Bapa sampai di kayu salib. Ketaatannya menyelamatkan seluruh umat manusia. Sobat Kids, kalau dari hal-hal kecil saja kita tidak bisa taat, bagaimana kita mau taat untuk hal-hal yang besar? Contohnya nih, Sobat Kids pasti sering dong dinasehatin mama papa, apalagi dengan adanya pandemi ini kita semua online, pasti akan susah sekali mengatur jam belajar. Biasanya keasikan main handphone atau keasikan nonton TV. Nah, pasti mama papa sering mengingatkan, ayo belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya. Tenang aja, kan bu guru semuanya via online, gak dilihat. Tapi ingat, kalaupun tidak dilihat, tapi kan harus dikumpulkan tugasnya. Dan kalau teman-teman tidak terus belajar, jadi malas, jadi tidak mau baca, akhirnya nanti ketinggalan. Dan kalau teman-teman malas, apa yang terjadi? Itu juga merugikan bagi masa depan teman-teman. Jadi kesetiaan itu dibangun dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil setiap harinya. Teman-teman dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada bu guru, dengar-dengaran kepada orang-orang yang lebih tua di sekitar teman-teman yang pasti memberi nasihat yang baik. Nah, baru teman-teman juga akan mau taat dan setia akan firman Tuhan. Kesetiaan itu dibangun setiap harinya. Yuk teman-teman, kita mau belajar taat seperti teladan kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mau taat melakukan firman-Nya setiap hari. Baik, selesai cerita firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar taat. Kami tidak mau seperti istri Lot yang tidak dengar-dengaran, yang akhirnya istri Lot tidak bisa diselamatkan. Tuhan tolong kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus, tidak mudah memang kami mau melakukan firman ini, tetapi kami percaya Engkau yang menolong kami, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Ibrani 2 ayat 2b. Sekali lagi, Kak Desi sampaikan. Ibrani 2 ayat 2b. Demikian firman Tuhan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Sekali lagi, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah adik-adik, dihafal ayat hafalannya, dan jangan lupa kirim videonya ke setiap grup kelas ya. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 19b yang berbunyi, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terima kasih. Roma 5 ayat 19b. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terima kasih. Roma 5 ayat 19b. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terima kasih. Hai, nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 5 ayat 19b yang berbunyi, demikian pula
oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Roma 5 ayat 19b. Demikian firman Tuhan. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga telah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan berkati kami semua dimanapun kami berada. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.